Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara muslimin, muslimat, para pendengar dan para penonton yang saya kasihi, saya telah mendengar cerita mengenai ASQ ini sudah lama. Dan saya juga telah mendengar perbahasan-bahasan mengenai ASQ. Sehingga saya agak tertarik untuk mengikutinya, untuk mengalaminya dan untuk mengetahuinya. Dan Alhamdulillah saya telah dapat menyertainya pada kali yang ke-36 ini. Saya itu selama 2 hari, yaitu pada hari Jumat yang lalu dan pada hari Ahad, hari 7 hari bulan ini. Sepanjang apa yang saya ikuti, saya dapati perkara yang diperkatakan itu perkara biasa. Ayat yang dibacakan itu ayat yang biasa dibaca di dalam Al-Quran. Hadis yang disampaikan juga adalah hadis-hadis yang masyhur, yang sering kita dengar dan sering diucapkan oleh para ustaz. Tapi perbedaannya ialah cara penyampaian, cara penerangan, cara memberi paham mengenai pengertian ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul itu sungguh jauh berbeza dan sungguh hebat sekali sehingga menyusuk ke dalam jiwa. Saya perhatikan setiap ayat-ayat Al-Kauniyah, ayat yang menceritakan mengenai kejadian alam, kejadian bintang dan bulan, pergerakan cakrawala dikupas dengan begitu halus dan dirasakan ke dalam jiwa bagaimana kebesaran Allah, kekuasaan Allah yang telah menciptakan segala makhluk ini. Sehingga saya dapat melihat bahwa hampir kesemua yang hadir mengikuti, yang bersama saya pada waktu itu ada 1,000 orang lebih, termasuk yang bukan Islam. Dan semuanya mengalirkan air mata, menangis, atau ada yang meraung yang cukup kuat dengan tangisan karena merasakan diri terlalu kerdil, merasakan diri terlalu jauh dengan Tuhan, merasakan diri bahawa mereka telah mengabaikan Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Agung, yang telah menciptakan alam dan manusia ini, serta menaburkan nikmat-nikmat kehidupan, nikmat-nikmat yang memberi kehidupan, nikmat-nikmat yang memberi keselesaan, nikmat-nikmat yang memberikan kebahagiaan kepada hidup manusia. Walaupun banyak saya mengikuti kursus-kursus ataupun acara-acara yang diadakan mengenai human resource, dan saya tidak melihat ada yang membawa ayat-ayat atau contoh-contoh yang seumpama ini. Kecuali ini suatu kursus yang diadakan khusus memperkatakan mengenai kebenaran Al-Quran, kebenaran Rasulullah SAW, bahkan yang menusukkan ke dalam jiwa dengan penuh keyakinan tentang kewujudan, kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidak melihat satu pun perkara yang setakat ini menyeleweng daripada ajaran Islam atau menyalahi daripada akidah Islam atau menyalahi dari syariat Islam itu sendiri. Itu pendapat yang saya lihat dan saya merasakan sepatutnya perkara ini diperbesarkan lagi dan umat Islam yang pada waktu ini dalam keadaan yang kucar-kacir, dalam keadaan yang kebingungan, dalam keadaan kecelaruan, dengan timbul pahaman-pahaman yang pelbagai, harus didedahkan kepada kursus yang seumpama ini yang boleh menusuk, menawan
dan memperkuat, menguasai jiwa manusia itu. Dan itu saja saya rasa satu jalan untuk kita mengembalikan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu apabila membacakan ayat, para sahabat meraung, menangis, dan para sahabat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu jugalah cara yang dibawa, sehingga saya melihat sekarang ini ya, para pendengar yang mengikuti itu tadi rasa terpegun dan rasa begitu khusyuk dalam keadaan mereka mengikuti akan ceramah ataupun penyampaian yang telah disampaikan itu. Saya juga dipahamkan ada sudah yang pernah murtad dan kembali semula setelah mengikutinya, dan juga sudah diberitahu ada beberapa orang yang bukan Islam telah memeluk agama Islam karena kepercayaan itu telah meyakinkan mereka dan mereka bersyahadah untuk memeluk agama Islam. Mudah-mudahan saja hal ini akan memberikan kejayaan yang lebih atau membangunkan semula semangat orang Islam atau merealisasikan bahwa nanti di akhir zaman akan lahir satu kaum jauh daripada negeri Arab itu yang akan memimpin Islam. Itulah orang-orang di sebelah sini. Pada saya, walaupun di zaman dulu tidak ada metode yang serupa ini, atau cara seperti ini, mungkin karena waktu itu kemajuan teknologi, sains dan itu belum maju, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka minda manusia dengan selama 13 tahun dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan menyuruh mereka membaca langit, membaca bumi, membaca lautan, membaca gunung gadang dan sebagainya. Sehingga pikiran mereka, pandangan mereka terbuka luas. Karena itu apabila mereka dibacakan ayat-ayat ini mereka menangis, atau mereka kagum dengan keadaan itu, bahkan bersujud karena kebesaran Allah. Jadi kalau itu sekarang ini dibacakan, orang tidak memahaminya, apatah lagi di dunia sebelah sini, bahkan bukan di sebelah sini saja, di seluruh negeri Arab sendiri pun Al-Quran itu dibaca tapi tidak dimengerti. Ya, jadi bacaan itu hanya tinggal bacaan, tinggal lagunya, tapi tidak ada lagi ruhnya. Jadi untuk menghidupkan semula ruh itu, kita kena cari satu cara, dan cara itu ialah dengan secara cepat kita membukakan minda dengan kita menunjukkan gambar-gambar pergerakan langit itu, pergerakan matahari itu, pergerakan cakrawala itu. Bahkan umpamanya kalau teori yang mengatakan bahwa langit dan bumi itu seketika dulu adalah satu, berpecah, kita gambarkan perpecahannya seperti sekarang yang digambarkan oleh para saintis. Jadi itu yang terbayang. Maka itu lebih meyakinkan kepada orang sekarang. Saya rasa itu teknologi, metode itu apapun caranya, selama mana tidak bertentangan dengan syarak, boleh dilaksanakan. Bahkan saya rasa penting teknologi itu pada waktu ini karena lebih memberi paham dan kesan. Karena yang dilihat itu itulah jalan yang pertama membawa kepada akidah manusia.